Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah tentang percintaannya Aries. Tentu saja ini bukan personal reading, tapi ini general reading. Jadi kalau ada Aries yang minta ina itu, mohon maaf tidak bisa dipenuhi. Kalau mau yang kayak gitu ya personal reading aja. Boleh dengan saya, boleh dengan pembaca tarot yang lainnya, it doesn't matter. Karena personal reading itu secara personal, lebih spesifik gitu ya. Mungkin kalau ada Aries yang di sini kurang nyaman dengan saya karena saya suka kadang-kadang jawabnya itu sengit. Apalagi kalau saya dipanggil Bun Bun, saya tidak suka karena nama saya bukan Bun Bun. Boleh panggil saya dengan Mbak Lucia atau Kak Lucia atau Lucia, terserah aja. Kemarin yang semalam yang personal reading sama saya manggilnya Bu Lucia karena dia merasa sangat muda sehingga dia memanggil Bu Lucia. Nggak apa-apa, di kantor juga saya dipanggil Bu Lucia. So anyway, jangan panggil saya Bun Bun, Bunda, saya tidak suka. Oke? Saya akan buka 7 kartu untuk kalian, so sekitar 15 menit aja bacaannya, dan saya buka semua kartunya secara tidak terbalik. Oke, so semuanya secara terbuka ya, secara madep ke sini semua ya, menghadap ke saya semua. Oke, 1 2 3 1 2 3 satu lagi. Well, iya, ini adalah bacaannya. Mari kita mulai. Oke, saya taruh ini di mana ya? Di sini. Oke, my dear Aries, kartu pertama kalian adalah King of Swords. Karena ini adalah bacaan cinta, so saya akan menghubungkannya dengan cinta-cintaan aja, ya. Untuk kalian yang ingin dibacakan karir, keuangan, dan bisnis, nanti ada waktunya, jangan khawatir. Mungkin minggu depan saya akan membacakan seperti itu, tapi yang jelas hari ini adalah percintaannya Aries. Dan ya Aries, my dear Aries, kalian mendapatkan kartu King of Swords. So dalam hal ini kalian mendapatkan sebuah hubungan yang brand new, baru, dan hubungan yang cukup solid walaupun masih baru gitu. Apakah dengan orang baru atau orang lama yang diperbaharui percintaannya bisa? Tidak harus ketemu orang baru, tapi kalau dilihat ya memang beberapa dari kalian ketemu dengan orang baru. Di sini orang baru tuh maksudnya orang yang bukan pernah dealing dengan kalian di masa lalu. Jadi mungkin dulu pernah teman sekolah, nah itu namanya orang lama. Teman kuliah, teman kerja di kantor yang dulu, itu namanya orang lama. Tapi kalau yang dibilang orang baru di tarot itu benar-benar baru, belum pernah dealing sebelumnya, oke, belum pernah terhubung sebelumnya. Oke, something new, sesuatu hal yang baru, yang luar biasa berada di kehidupan percintaannya si Aries. Akan tetapi hal itu juga menimbulkan permasalahan yang juga baru di Aries. Kenapa? Karena ini ada indikasi bahwa orang yang dealing dengan kalian itu walaupun posisinya lumayan stabil ya, cuma lumayan doang. Karena kadang-kadang dia punya sedikit permasalahan di dalam dirinya yang angin-anginan gitu, yang kadang berubah pikiran. Mungkin memang karena keadaannya yang stabil untuk dirinya tapi tidak stabil untuk kehidupan percintaannya gitu. Dan orang tersebut memang belum pernah kalian temukan sebelumnya, jadi benar-benar brand new, benar-benar kalian baru kenal aja sama dia ya. Kenalnya lewat apa? Oke, kalau dilihat di sini bisa saja orangnya kenal dari dikenalin sama keluarga kalian atau teman kalian, tapi bisa juga dari sosial media ya. Secara hari gini sosial media memang berperan cukup banyak di dalam kehidupan manusia ya. Oke, selanjutnya kartu yang kedua adalah Nine of Pentacles.
Untuk kalian yang ingin mendengarkan kabar dari seseorang yang kalian fokuskan ya, monggo silakan kalian tunggu aja karena orangnya memang sedang ingin berkabar dengan kalian atau kalian yang ingin berkabar dengan dia bisa saja. Bukan sekedar kabar tapi ini juga sebuah kabar baik di kehidupan percintaan kalian. Ketika kalian sudah mengusahakan hal tersebut datang dalam bentuk sesuatu yang bagus datang kehidupannya si Aries, and then ya ada kabar dan ada juga Nine of Pentacles, iya. So it's kind of pencapaian ya, pencapaian di kedua belah pihak. Oh ya, kalau ada yang tanya ini untuk orang yang masih single atau orang yang udah punya hubungan, dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Jadi ada yang masih menunggu, oke. Yang udah sama-sama juga iya, dan ya dua-duanya mendapatkan kabar baik, kabar burung. Mentang-mentang yang bawa burung ya. Nah, kalau kabar burung kan bergosip ya, tapi enggak. Dan ada hubungan yang memang diberikan kepada semesta secara baik untuk percintaannya si Aries gitu ya. Kemudian iya, orang baru yang kalian temui itu atau bersama kalian itu memang kalian temukan misalnya di aplikasi atau sosial media, atau dia memang diperkenalkan semesta lewat berbagai cara ya. Kemudian dia adalah sosok yang in a way sebenarnya stabil secara mungkin kehidupan pribadi, kehidupan misalnya karir, keuangan dan bisnisnya gitu stabil, tapi untuk dirinya sendiri masih punya inner child. Jadi ada yang masih kekanak-kanakan di dalam dirinya ya, nggak peduli dianya tuh cewek atau cowok. Apakah bisa vice versa si Ariesnya yang seperti itu? Ya bisa juga. Jadi memang ada energi di sini, energi yang masih kekanak-kanakan, energi yang belum mature gitu ya, belum padahal hidupnya sebenarnya oke, stabil-stabil aja, mungkin dalam segi umur juga udah mature, tapi di sini ketidakmaturan itu terjadi karena orang tersebut sih, atau si Ariesnya sendiri yang memang membiarkan hal itu terjadi gitu ya. Jadi kalaupun mau dealing dengan orang yang seperti itu ya dipikirin lagi, kalian mau nggak terima dia kadang-kadang mungkin masih ngambek, mungkin masih galau, yang seperti itu ya. Karena memang yang terlihat di sini ada dua sisi. Di kehidupan mungkin karirnya bagus, tapi secara kepribadian masih galau. Apakah yang galaunya ini si Aries? Bisa aja, tapi kita lagi ngomongin orang yang dealing dengan Aries ya, strongly orang yang dealing dengan Aries yang masih agak labil gitu ya. Oke, anyway, saya dealing dengan Aries but I'm not labil. So ini bukan berarti bukan tentang saya ya. Anyway, ini adalah sebuah general reading. Oke, my dear Aries, ada apa lagi tentang percintaannya? Oke, ada the justice, ada hal yang memang dimaksudkan semesta untuk kalian para Aries. Sebuah keseimbangan dalam kehidupan percintaan. Dan kalau memang ada yang belum selesai sesuatu halnya di masa lalunya, akan selesai dalam waktu dekat. Tapi tentu saja masih banyak, masih banyak yang harus kalian lakukan untuk dapat penyelesaian ini. Coba saya intip, Mbak. Oke. Bisa diselesaikan, tapi memang dalam jangka waktu yang lumayan lama, nggak cepet gitu ya. Kalau memang legalitas yang sedang kalian tunggu gitu kan, legalitas dalam hal percintaan ya kalian tahulah hubungannya kemana. Oke, karena ini kartunya tidak saya baca secara terbalik semua, jadi ya bisa dilakukan, akan tetapi masih menunggu waktu yang tepat tentu saja. Oke, Ten of Pentacles.
Secara hubungan mungkin kalian direstui oleh semesta, tapi belum tentu dengan keluarga. Banyak dari kalian yang merasa keluarga itu hanya bisa ngomongin aja, tapi nggak bisa kasih solusi gitu ya di hubungan kalian gitu. Oke, mungkin kalian belum ketemu orang yang tepat aja untuk ngasih tahu kalian solusinya. Jadi memang monggo silakan cari orang yang tepat untuk kalian ceritakan permasalahan apa yang terjadi di kehidupan percintaannya si Aries ini gitu kan. Kalau kalian hanya ngomong sama orang tertentu yang mungkin malah membuat kalian down karena tidak kasih solusi tapi nyalah-nyalahin doang, ya itu kan salah kalian sendiri ya. Carilah orang-orang yang kompeten untuk bisa membantu kalian di permasalahan apapun yang kalian hadapi di percintaan kalian. So, what this? Ya, kadang-kadang loyalitas juga dipertanyakan ya, loyalitas dari orang-orang sekitar kalian yang mau-mau enggak-enggak untuk nanggepin atau membantu si Aries dalam permasalahan percintaannya. Oke, so saran saya sih cari orang yang tepat ya. Jangan sembarangan ngomong sama orang tentang percintaan kalian, Aries. Kan kalian bukan orang yang seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kalian misalnya posting-posting hal-hal yang bikin orang nanti mencibir, ya itu kan kesalahan kalian sendiri ya, Aries. Karena beberapa Aries saya lihat terlalu terbuka dalam hal percintaannya, sehingga orang malah mencibir karena mereka sebenarnya orang-orang yang tahu bagaimana sebenarnya kalian gitu kan. Jadi lebih baik low profile aja ya, Aries. Low profile, nggak usah mengumbar-ngumbar yang nggak perlu, oke? Dan beberapa Aries juga ada di keadaan Five of Cups, menangisi atau sedih karena hal-hal yang udah berlalu. Padahal yang sekarang juga udah bagus gitu. Cuma memang kadang-kadang Aries lupa bahwa yang udah lama, udah berlalu, bukan buat kalian lagi, itu memang udah tinggal dilupain aja, tinggal ditinggalin aja gitu kan. Beberapa hal justru menunggu kalian di belakang sana dan itu bagus banget, Aries. So ya tinggal kalian nggak usah pikirin aja percintaan lama yang emang udah bukan buat kalian lagi ya, Aries. Dan yang terakhir adalah The Temperance. Menjaga keseimbangan di percintaan itu sangat penting ya, Aries, karena bagaimanapun itu yang membuat kalian akan berbahagia gitu. Kalau kalian terlalu cuek, ya susah nanti hubungannya. Kemudian yang terlalu posesif juga susah. Jadi harus seimbang. Tapi apakah ada keseimbangan dari semesta untuk kalian? Sebenarnya ada. Dan yang saya lihat di sini adalah percintaan Aries yang on off, yang kadang begini kadang begitu, dan semesta bilang come on, seimbangkanlah kehidupan percintaan kalian supaya membuat kalian happy gitu. Coba saya lihat bottom of the decknya apa ya. Oke, so karena secara tidak terbalik, so kartunya the bottom of the decknya adalah Six of Swords. Yang saya lihat agak abu-abu ini ya untuk para Aries, karena ada yang merasa gini happy, tapi kok ada yang kurang dari kebahagiaan itu, yang kurang apa ya gitu, dan mulailah mencari-cari ke sana kemari kebahagiaan tersebut ya. Padahal sebenarnya yang kalian lakukan adalah jalani aja. Ini adalah perjalanan kalian, perjalanan percintaan kalian dengan orang yang kalian suka. Ya memang di depan banyak rintangan, mungkin itu yang bikin kalian gak nyaman ya, my dear Aries. Tapi bukan berarti ketidaknyamanan itu menutup jalan kalian untuk bahagia. Kalau yang saya lihat di sini sebenarnya
kestabilan itu ada, cuma kadang on off ya, baik dari sisinya si Aries maupun dengan orang yang dealing dengan Aries gitu. Kestabilan itu ada, tapi itu kadang iya, kadang enggak, kadang gitu. Jadi membuat segalanya jadi kurang pas buat Aries, dan Aries ngerasanya ya nih ada yang kurang dengan hubungan ini gitu. Padahal kan enggak, sebenarnya nggak kurang-kurang amat ya. Oke, baik, saya buka kartu yang selanjutnya dari Oceanic Tarot. Saya bilang 15 menit, nggak 15 menit juga nih. Oke, so 1, 2, which one? This is for Aries, with Aries. Semalam saya ada personal reading yang biasanya cuma 1 jam. Dia bayar untuk satu sesi itu 1 jam, tapi ternyata manjang sampai hampir 2 jam, dan dia bilang saya bayar lagi untuk sesi yang kedua. Oke, fine, energi saya langsung drop. Tidurnya nyenyak banget gara-gara capek. Oke, ini cuma curcol aja ya Aries. Oke, so 7 of Swords, si kehilangan, loss. Ya, beberapa Aries masih dibayang-bayangi oleh kehilangan, dan ini di masa yang lalu, tapi kembali lagi perasaannya di masa sekarang, dan perasaan kehilangan itu yang mungkin jadi tidak memenuhi hidupnya Aries. Jadi ada yang hilang nih, ada yang hilang di kehidupannya Aries. Ada sesuatu, something yang mungkin Aries itu mikir, aduh ini kenapa sempat terhilang ya, kenapa pernah terhilang, kenapa hilang gitu kan. Jadi bukan nggak spesifik orangnya yang hilang ya, di sini feelingnya yang hilang gitu. Makanya kan saya tadi bilang di kartu pertama kalian King of Swords, sebenarnya oke-oke aja posisinya King gitu kan, oke. Tapi sword jadi kayak on off perasaannya, kayak iya enggak gitu. So untuk Aries, baik yang masih sendiri dan mencari seseorang tapi pernah kehilangan seseorang di dalam hidup kalian, perasaan itu biasa-biasa aja sih. Maksudnya bisa terjadi di semua orang apapun itu zodiaknya. Yang penting bagaimana kalian memanage perasaan tersebut sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan hidup kalian. Oke, kemudian ada generosity dengan Six of Pentacles. Six buat saya selalu merefleksikan diri sendiri. So ya, untuk kalian pesannya adalah segala sesuatunya itu sebenarnya perlu dari dalam diri kalian sendiri, refleksi dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Yang terakhir activity atau Knight of Wands. Hal-hal yang harus kalian lakukan adalah memenuhi hidup kalian dengan beraktivitas seperti biasa tentu saja, tapi nggak usah mikirin cinta segitunya. Baik yang udah berpasangan maupun yang belum, sama aja ya. Yang penting adalah kalian tidak usah terlalu fokus pada kehilangan kalian di masa lalu. Itu yang bikin perasaan kalian gak happy-happy amat tuh itu. Oke? Yes or no dalam percintaan. Coba saya mau lihat, kalian mau kasih satu pertanyaan yes or no tentang percintaan. Jawabannya udah ada nih, dan jawabannya adalah yes. Jawabannya yes, and on and on and on. Yes sih, sebenarnya yes. Oke. Tapi ya itu berlangsung terus menerus ya. Oke, dan pesan terakhir dari Angel Guide untuk percintaannya si Aries adalah inner child healing, ya kan? Ingat tadi saya baca apa di kartu yang sebelumnya, sebelum ini keluar? Ada entah si Aries-nya, entah orang yang dealing dengan Aries itu masih kekanak-kanakan gitu ya. Di satu sisi mantep nih, mungkin karirnya, usahanya, bisnisnya, atau keuangannya mantep. Tapi di sisi lain masih childish gitu. Makanya ini angel guide-nya bilang apa? Inner child healing. Nah, hal itu yang perlu di healing dari orang tersebut. Either orang tersebut adalah si Aries atau orang yang dealing dengan
Aries. Kalau Ariesnya masih single, jadi inner child-nya si Aries lah yang harus di healing. Sementara kalau si Ariesnya sudah berpasangan, mungkin pasangannya yang seperti itu, sehingga Ariesnya juga mulai ngerasa nih, ini kayaknya ada yang gak bener nih dengan orang ini. Bukan gak bener dalam arti yang terlalu negatif, enggak, tapi seperti masih angin-anginan, inner child-nya ya masih kekanak-kanakan, masih seperti itu. Dan ini harus di healing, karena inner child itu biasanya terpengaruh terlalu dalam karena dia berada di posisi kayak di dalam diri seseorang, dan itu berupa apa ya, sesuatu yang bukan tersembunyi, jadi apa bilangnya ya, di bawah alam sadar. Oke, so itu kata-kata yang tepat. So, my dear Aries, sekian aja bacaannya. Ternyata panjang juga, saya pikir akan sebentar. Oke, terima kasih sudah sejauh ini menonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil apa yang tersirat dari pesan-pesan tarotnya, dan selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.